Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, doa adalah untaian kata yang terangkai dengan indah dan penuh makna serta mulia karena keutamaannya. Terkandung harapan yang besar di dalam doa. Ia menjadi teman tatkala sendiri, ia menjadi pelipur lara tatkala sedang berduka, dan menjadi perisai di saat musuh mengintai. Allah berfirman, maka kami mengabulkan doanya, menganugerahkan Yahya kepadanya, dan menjadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Ayat tersebut mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang paling terkenal karena kesabarannya. Bahkan bisa dikatakan beliau itu adalah orang yang paling sabar di masanya, sehingga beliau kemudian dijadikan simbol kesabaran. Sehingga banyak orang kemudian biasanya berkata, sabarlah engkau seperti Nabi Ayub alaihissalam. Selain itu, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang terkenal kaya raya dengan harta berlimpah, dengan jumlah ternak yang sangat banyaknya. Namun meskipun demikian, Nabi Ayub alaihissalam tetap tekun beribadah kepada Allah dan tidak pernah berhenti melakukan kebaikan. Para malaikat di langit pun sampai terkagum-kagum dan membicarakan tentang ketaatan Nabi Ayub serta keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Iblis yang mendengar pembicaraan para malaikat ini kemudian merasa iri dan ingin menjerumuskan Nabi Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan celaka. Pada awalnya, iblis mencoba sendiri dengan menggoda Nabi Ayub agar tersesat dan tidak bersyukur kepada Allah. Namun usaha ini gagal. Nabi Ayub tetap kokoh imannya dan tidak tergoyahkan. Lalu iblis pun menghadap Allah dan meminta agar ia diizinkan untuk menguji keikhlasan Nabi Ayub. Iblis berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya Ayub senantiasa patuh dan berbakti kepadamu, senantiasa memujimu, tak lain hanyalah karena takut kehilangan atas nikmat yang telah engkau berikan kepadanya, karena ia ingin kekayaannya tetap terpelihara. Maka semua ibadahnya,
bukan karena ikhlas, cinta dan taat kepadamu. Andai kata ia terkena musibah dan kehilangan harta benda serta anak dan istrinya, belum tentu ia akan tetap taat dan ikhlas menyembahmu. Lalu Allah berfirman kepada iblis, sesungguhnya Ayub adalah hambaku yang sangat taat kepadaku. Ia seorang mukmin yang baik. Apa yang ia lakukan adalah untuk mendekatkan diri kepadaku, adalah semata-mata didorong iman yang teguh kepadaku. Iman dan takwa Ayub takkan tergoyahkan hanya oleh perubahan keadaan duniawi. Cintanya kepadaku takkan berkurang meskipun ia ditimpa musibah apapun yang melanda dirinya, karena ia yakin bahwa apa yang ia miliki adalah pemberianku yang sewaktu-waktu dapat aku cabut daripadanya atau aku jadikan berlipat ganda. Ia bersih dari semua tuduhan dan prasangkamu. Engkau, iblis, tidak rela melihat hamba-hambaku, anak cucu Adam, berada di atas jalan yang lurus. Dan untuk menguji keteguhan hati Ayub dan keimanannya pada takdirku, maka aku izinkan engkau menggoda dan mencoba memalingkannya dariku. Kerahkanlah seluruh pembantumu untuk menggoda Ayub melalui harta dan keluarganya. Cerai-beraikan keluarganya yang rukun dan damai sejahtera itu. Lihatlah sampai di mana kemampuanmu untuk menyesatkan Ayub hambaku. Setelah itu kemudian iblis dan para pembantunya mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Pertama-tama mereka membinasakan hewan ternak peliharaan Nabi Ayub, lalu disusul dengan lumbung gandum dan lahan pertanian pun dibakar sampai musnah. Iblis mengira Nabi Ayub alaihissalam akan berkeluh kesah setelah kehilangan ternak dan lahan pertaniannya. Namun ternyata Nabi Ayub alaihissalam tetap berhusnuzon atau berbaik sangka kepada Allah. Segalanya ia pasrahkan kepada Allah. Harta adalah titipan Allah yang sewaktu-waktu dapat saja diambil kembali. Karena merasa gagal, maka iblis pun mendatangi putra-putra Nabi Ayub alaihissalam yang sedang berada di sebuah gedung yang besar dan megah. Iblis pun kemudian menggoyang-goyangkan tiang gedung sehingga gedung itu pun roboh dan membuat anak-anak Nabi Ayub alaihissalam pun yang berada di dalamnya meninggal dunia. Iblis pun mengira usahanya kali ini akan berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub alaihissalam yang memang sangat menyayangi putra-putranya. Namun sekali lagi, iblis harus kecewa. Nabi Ayub tetap berserah diri kepada Allah. Beliau memang bersedih hati dan menangis, namun jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi sudah berkehendak atas sesuatu, maka tak ada seorang pun yang akan mampu menghalanginya. Iblis yang masih belum puas kemudian meletakkan kuman di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita penyakit kulit yang sangat menjijikkan. Dan lebih parahnya lagi, para tetangga Nabi Ayub alaihissalam karena tidak mau tertular oleh penyakit Nabi Ayub, akhirnya mereka mengusir pergi dari kampung mereka, sehingga pergilah Nabi Ayub bersama istrinya Rahmah ke sebuah tempat yang sepi dari manusia. Selama 7 tahun di dalam penderitaan terus-menerus memang merupakan ujian terberat bagi Nabi Ayub dan juga Rahmah istrinya. Namun Nabi Ayub tetap bersabar dan terus berzikir menyebut asma Allah. Kemudian istri Nabi Ayub pun berkata, "Hai Ayub, seandainya engkau berdoa kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan membebaskanmu." Namun Nabi Ayub alaihissalam menjawab,
Aku telah hidup selama 70 tahun dalam keadaan sehat, dan Allah baru mengujiku dalam sakit selama 7 tahun. Ketahuilah, itu amat sedikit dibandingkan masa 70 tahun. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Iblis pun akhirnya menyerah dan mengakui bahwa Nabi Ayub alaihissalam adalah Nabi Allah dengan tingkat kesabaran yang sangat luar biasa tinggi. Bagaimana tidak? Sakit Nabi Ayub itu membuat tidak ada lagi anggota badannya yang utuh kecuali jantung, hati, dan lidahnya. Dan dengan hati dan lidahnya itulah Nabi Ayub tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai suatu ketika lantunan zikir Nabi Ayub dijawab oleh Allah. Lalu Allah berfirman, "Hantamkan kakimu ke tanah, dari situ akan memancar air, dan dengan air itu kau akan sembuh dari sakitmu. Kesehatanmu akan pulih jika kau menggunakannya untuk minum dan mandi." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zikir mustajab apa yang dibaca oleh Nabi Ayub alaihissalam? Rabbi anni masaniyaduru wa anta arhamur rahimin, yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Lantas apa keutamaan membaca zikir ini? Yang pertama, pengakuan kita atas kemurahan Allah. Kemudian yang kedua, pengakuan atas Allah dengan sifatnya yang maha belas kasih kepada hamba-hambanya yang mau berdoa. Yang ketiga, permintaan untuk segera diangkat segala macam penyakit dalam tubuh kita. Yang keempat, permohonan untuk diberikan kesehatan. Lalu kapan waktu terbaik untuk berdoa? Boleh dikerjakan setelah selesai sholat agar selalu dijauhkan dari segala penyakit, atau jika kita dalam kondisi sedang sakit. Zikir ini pun bisa kita tujukan kepada keluarga, kerabat, teman dekat, sepupu, dan sebagainya. Asalkan kita berniat kepada Allah untuk diberikan kepada siapapun yang kita inginkan. Meskipun dari sisi medis, penyakit ini sulit untuk disembuhkan, insya Allah dengan zikir ini Allah akan berikan kemudahan dan segera mengangkat penyakit dari tubuh kita. Yang terpenting adalah lantunkan zikir ini dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan kepada Allah, lalu imbangi dengan berikhtiar. Hal ini karena Allah telah berjanji melalui Quran Surat Al-Anbiya ayat 84. Maka kami mengabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Kami mengembalikan keluarganya kepadanya, dan kami melipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan pengingat bagi semua yang menyembah kami. Dan yang menarik di sini adalah di akhir ayat dijelaskan, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Ini berarti siapapun yang mengamalkan zikir ini dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka akan disembuhkan penyakitnya, dan janji Allah adalah suatu kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.